Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar nama Barrah binti Abdul Muttalib? Ia bukan sahabat yang sering disebut di mimbar-mimbar ceramah. Tapi siapa sangka, justru lewat tangan tuanya, hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah berhasil berlangsung tanpa diketahui musuh. Dialah perisai senyap yang tidak banyak dikenal umat Islam, namun jasanya menggetarkan sejarah. Sebelum lanjut, yuk bantu dakwah ini dengan cara like, share, dan subscribe. Sebarkan kisah para pejuang Islam yang jarang dikenal, agar kita pun mendapat keberkahan dari ilmu dan inspirasi mereka. Mekah kala itu gelap. Bukan karena malam, tetapi karena hati Quraisy yang dibutakan oleh kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi target utama untuk dibunuh. Para pemuda dari tiap kabilah Quraisy berkumpul, siap menebas kehidupan utusan Allah dengan satu sabetan bersama. Tapi malam itu, Allah punya rencana lain. Dan rencana itu melibatkan seorang wanita tua. Ia bukan pemegang pedang, tak punya barisan pasukan. Namun ia memiliki satu hal, kesetiaan darah dan cinta pada kebenaran. Dia adalah Barrah binti Abdul Muttalib, bibi kandung Rasulullah, saudari dari ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muttalib. Malam itu hening, rumah Rasulullah dijaga ketat. Para pemuda Quraisy sudah mengepung, menanti waktu subuh untuk melakukan pembunuhan bersama. Di sebuah rumah tak jauh dari situ, Barrah duduk termenung. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Suara langkah, suara-suara lirih, semua jadi pertanda bahwa Mekah sedang menanti darah. Ia telah lama memeluk Islam secara rahasia. Tak ada yang tahu. Bahkan tetangganya pun menyangka dia tetap pada agama nenek moyang. Namun hatinya telah lama tunduk pada wahyu. Setiap potongan ayat yang diceritakan oleh keponakannya menjadi pelita dalam relung hidupnya yang sepi. Dan malam ini, cinta itu menuntut pengorbanan. Tiba-tiba pintu diketuk pelan. Barrah, ini aku, Fatimah. Fatimah, putri Rasulullah, datang dengan wajah cemas. Ia membawa sebuah pesan. Rasulullah akan keluar malam ini, dan ada rencana rahasia yang tak boleh bocor ke siapapun. Barrah menatap mata Fatimah. Matanya tak lagi bening seperti dulu, tapi sorot itu masih tajam. Ia paham, ini malam yang akan mengubah sejarah. Barrah diminta melakukan satu hal penting. Ia harus memberikan isyarat cahaya dari lentera kecil dari balik tirai rumahnya. Isyarat itu akan menandakan bahwa jalan keluar aman dan para pengepung sedang lengah. Tugas kecil, tapi risikonya besar. Jika Quraisy tahu, bukan hanya Rasulullah yang akan dibunuh, tapi Barrah pun bisa diseret dan dihukum sebagai pengkhianat suku. Saat malam semakin larut, Barrah mematikan semua cahaya di rumahnya. Ia hanya menyalakan lentera kecil yang ia sembunyikan di bawah kain tua. Dengan tangan bergetar, ia naik ke jendela kecil, lalu mengayunkan cahaya itu secara pelan 3 kali, kode yang sudah disepakati. Dari kejauhan, seorang pria bertutup wajah melihat sinyal itu. Ia mengangguk, lalu masuk diam-diam ke rumah Rasulullah. Itu adalah Ali bin Abi Thalib, yang akan menggantikan Rasulullah tidur di ranjangnya malam itu. Barrah menurunkan tangannya, lalu menutup lentera. Tak ada yang tahu. Ia kembali duduk, berzikir dalam hati, memohon perlindungan Allah atas keponakannya, atas risikonya sendiri. Tepat menjelang subuh, Rasulullah keluar dari rumah lewat pintu belakang, berjalan dengan langkah yang tenang namun pasti. Langkah kenabian, yang malam itu ditemani malaikat Jibril. Ia melewati para pengepung yang tak bisa melihat apapun, seolah-olah Allah membutakan mata mereka. Rasulullah mengucapkan ayat, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْشِرُونَ. Quran Surah Yasin ayat 9. Maka kami jadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, lalu kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Rasulullah pun lolos. Dan sinyal kecil dari jendela seorang perempuan tua menjadi bagian dari rencana agung Allah malam itu. Beberapa minggu setelah hijrah, ketika kabar tentang keberhasilan hijrah Rasulullah sampai ke Madinah, Barrah tetap tinggal di Mekah. Ia tetap menyembunyikan keislamannya untuk menjadi informan diam-diam yang mengirim kabar penting kepada umat Islam.
Hingga akhirnya ia pun hijrah dengan rombongan terakhir. Saat tiba di Madinah, Rasulullah menyambutnya dengan pelukan haru. "Engkau telah menjaga malamku, wahai bibi, dan Allah akan menjagamu selama hidupmu." Kisah ini nyaris tak disebut dalam kitab-kitab besar. Tapi sejarah mencatat bahwa kemenangan besar tidak selalu ditentukan oleh pedang dan pasukan. Kadang, ia lahir dari lentera kecil yang digenggam oleh tangan renta, dari cinta diam-diam yang berani menantang maut. Barrah binti Abdul Muttalib telah membuktikan bahwa wanita bisa jadi tameng Rasulullah. Ia bukan hanya bibi, tapi juga pelindung, perisai, dan pejuang senyap. Jika kisah ini menggetarkan hati kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mari kita hidupkan kembali kisah-kisah para sahabat Rasulullah yang terlupakan, agar semangat mereka membakar iman kita di zaman yang penuh fitnah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.